Ya, melihat kondisi yang dialami oleh anak bungsu ini, lalu kemudian bagaimana seharusnya orang Kristen atau orang berdosa itu bersikap, ya. Bacaan kita tidak sampai di situ. Ternyata diceritakan dalam bacaan kita bahwa anak ini mulai bangkit, ya. Apa yang perlu kita pelajari dari anak bungsu ini? Yang pertama adalah ia menyadari akan dosanya. Ini bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia di sini sudah mulai menyadari. Apa yang membuat dia begitu menyadari? Ya, kalau kita lihat dalam catatan ayat 15, Lukas 15:17, ada dua hal yang membuat dia merasa setelah dia menyadari kondisinya pada saat ada dua hal yang memotivasi dia. Ya. Yang pertama adalah dia melihat Bapakku hidup di sana jauh lebih enak, ya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia rindu untuk kembali kepada Bapaknya. Dia rindu untuk hidup bersama Bapaknya. Dia rindu untuk kembali datang dan bertemu dengan Bapaknya. Ya, kerinduan akan Bapa ini yang kemudian membuat dia akhirnya kembali. Ya, kerinduan akan Allah ini yang membuat dia akhirnya kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, apakah saat ini Bapak Ibu juga merindukan akan Allah? Ya. Dalam keberdosaan kita ini, hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Allah yang dapat mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan anak ini, ya, dia pertama hal kali yang dia lakukan adalah menyadari keadaannya. Ada dua hal. Yang pertama, dia rindu akan Allah, dia rindu akan surga. Ya. Dan yang kedua, dia berpikir tentang resiko. Kalau saya berada di sini terus, saya bisa mati kelaparan. Ya. Jadi dia memikirkan tentang kerinduan akan Allah, dan yang kedua dia memikirkan tentang resiko kalau dia tetap ada pada saat itu. Ya. Itu juga harus menjadi perenungan kita. Ya. Mari kita berpikir tentang keindahan bersama Allah. Ya. Bagaimana sukacita bersama Allah. Ya. Bagaimana kebahagiaan secara rohani bersama Allah. Itu yang harusnya memotivasi kita untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Keselamatan kekal itu yang menjadi motivasi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan hanya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat sementara, tetapi marilah kita datang kepada Allah, pemilik kehidupan kekal itu. Ya. Karena kalau kita tidak datang kepada Allah di dalam keberdosaan kita, maka kita akan hancur, lebih hancur lagi di dalam kekekalan. Ya, untuk itu melalui khotbah ini saya mau menantang Anda untuk datang, untuk merenungkan betapa indahnya Allah itu. Ya. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, setelah dia memikirkan, ya, merenungkan itu, lalu kemudian dia merendahkan diri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 18 dikatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapakku, kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi di sini dia merendahkan diri. Dia bilang, Bapa, kalau bisa biar saya jangan jadi anakmu, saya jadi babumu saja, saya jadi budakmu saja. Ya, ada satu sikap kerendahan hati. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan menggunakan kesulitan hidup yang datang kepada kita agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memakai persoalan hidup kita supaya kita tidak menjadi sombong. Ya, ketika Paulus dalam doanya dia bilang, saya sudah 2-3 kali berdoa, tetapi Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging. Supaya apa? Supaya ia tidak menjadi sombong atas berbagai pengalaman iman yang pernah ia alami. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai para pengkhotbah, sebagai para pelayan, terkadang kita menjadi orang-orang yang sombong. Ya. Dan kadang-kadang juga Tuhan memakai kesulitan hidup supaya kita tidak menjadi sombong. Sama seperti kepada anak sulung ini, Tuhan memberikan, anak bungsu ini, Tuhan memberikan kesulitan hidup, dan akhirnya dia datang kepada bapaknya, Bapa, kalau bisa biar saya jadi budak saja. Ya. Yang ketiga yang dilakukan adalah setelah dia merenung, dia merendahkan diri, dan dia datang kepada Allah dan mengaku dosa. Lukas 20a, ayat 20a dan 21, ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ia datang kepada Tuhan. Ia merendahkan diri. Ia datang dan mengaku dosa kepada Tuhan. Ia bertobat pada masa itu. Di dalam catatan Alkitab ada beberapa orang yang pernah mengaku dosa atau meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi dalam sejarah Tuhan tidak menerima mereka. Firaun yang pertama, ya.
Di dalam Keluaran pasal 10 ayat 16 dikatakan, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doanya atau permintaan maafnya? Karena dia datang mengaku, karena dia takut dihukum. Ya, dia takut dihukum. Ya. Karena pada masa itu Tuhan memberikan banyak tulah-tulah kepada orang Mesir. Ya. Yang kedua, Raja Saul. Ya, dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 24-25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Raja Saul juga mengaku dosa. Tetapi apa yang membuat dia mengaku dosa? Itu karena dia takut mahkotanya terambil. Dia menjadi pribadi yang egois, mementingkan jabatannya. Dia takut ditolak sehingga ia minta ampun. Ya. Dan yang ketiga, Yudas Iskariot. Di dalam Matius pasal 27 ayat 4 dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas mengaku dosa, tetapi dia tidak bertobat dan dia memilih untuk bunuh diri. Anak bungsu ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Tidak saja merenung, tidak saja merendahkan diri, tapi dia mendatang kepada Tuhan dan bertobat. Inilah kunci pemulihan yang bisa Tuhan berikan. John Owen mengatakan begini, ya, jika satu-satunya motif untuk mematikan dosa adalah takut pada akibatnya, ini merupakan suatu gejala yang sangat berbahaya dari keadaan rohani yang tidak sehat. Jadi menurut John Owen, motivasi kita bertobat atau motivasi kita mengaku dosa hendaklah bukan karena faktor hukuman, bukan karena faktor neraka, ya, bukan karena takut neraka. Tetapi menurut John Owen itu harus didasarkan atas kasih Kristus, ya. Lebih lanjut, John Owen katakan begini, ada motif-motif Kristen yang benar untuk mematikan dosa. Misalnya seperti yang dipaparkan Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kasih kepada Allah yang baik dan penuh kemurahanlah yang memotivasi Yusuf. Demikian pula sang rasul memaparkan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya. Jadi harusnya pertobatan itu jangan karena faktor nerakanya, ya, tetapi karena faktor kasih Kristus itulah. Ya. Pertobatan kita hendaknya didasarkan atas tidak didasarkan atas neraka, tapi harusnya didasarkan atas kasih Allah.